Selamat datang di SN Smart, channel yang membahas edukasi keuangan, bisnis, dan peluang usaha untuk membantu kamu mencapai kebebasan finansial. Halo Smart People, lagi cari ide usaha yang unik dan gak mainstream, tapi tetap bisa jalan dengan modal kecil? Banyak orang ingin mulai usaha, tapi seringkali pilihannya itu-itu aja. Nah, kali ini kita bakal bahas 5 ide usaha modal kecil yang jarang dibahas, tapi berpotensi cuan besar. Yuk, simak sampai habis. Jasa titip, just tip produk lokal. Nah, ini dia salah satu bisnis yang bisa langsung jalan tanpa perlu modal gede. Kamu pasti pernah lihat teman atau orang di media sosial yang nawarin jasa titip barang dari kota besar kan? Misalnya ada yang buka just tip buat beli barang-barang unik dari Jakarta, Bandung, atau Surabaya yang nggak tersedia di daerah lain. Nah, kenapa nggak coba bisnis ini juga? Caranya gampang banget. Kamu cukup cari tahu produk apa yang lagi dicari banyak orang. Bisa makanan khas daerah, fashion dari factory outlet, produk skincare lokal yang lagi hype, atau bahkan barang-barang unik dari mall besar yang sulit ditemukan di kota kecil. Setelah itu, kamu bisa buka pre-order lewat media sosial atau grup WhatsApp. Orang-orang yang butuh barang itu tinggal nitip ke kamu, lalu kamu beliin dan ambil sedikit keuntungan dari jasa yang kamu berikan. Yang bikin just tip ini menarik, kamu nggak perlu modal buat stok barang. Tinggal beli barang sesuai pesanan pelanggan. Jadi nggak ada resiko rugi karena barang nggak laku. Apalagi kalau kamu memang sering bepergian ke kota besar atau punya teman di berbagai daerah yang bisa bantu beli barang. Ini bisa jadi peluang cuan yang menjanjikan. Biar makin lancar, pastikan kamu transparan soal harga dan biaya jasa ya. Biasanya fee just tip dihitung berdasarkan harga barang atau ongkos kirim. Plus, jangan lupa berikan layanan terbaik biar pelanggan balik lagi dan rekomendasiin ke orang lain. Kalau dikelola dengan baik, bisnis just tip ini bisa berkembang jadi usaha sampingan yang lumayan gede. Jadi, kalau kamu suka belanja atau sering bepergian ke kota besar, kenapa nggak manfaatin kesempatan ini buat dapetin penghasilan tambahan? Cobain deh, siapa tahu ini jadi jalan rezekimu. 2. Bisnis bumbu siap pakai. Nah, buat kamu yang suka masak atau punya resep bumbu andalan, bisnis bumbu siap pakai ini bisa jadi peluang cuan yang menarik. Sekarang ini, banyak orang yang sibuk dan nggak punya waktu buat ngulek atau nyiapin bumbu dari nol. Mereka maunya yang praktis, tinggal cemplung dan langsung jadi masakan enak. Nah, disinilah peluangmu. Kamu bisa mulai dari bumbu dasar seperti bawang putih bubuk, bumbu rendang, bumbu ungkep ayam, atau sambal siap pakai. Gak perlu bikin dalam skala besar dulu, cukup uji coba resep yang tahan lama dan bisa dikemas dengan menarik. Bahkan kalau kamu kreatif, bisa bikin bumbu khas daerah yang jarang dijual di pasaran. Buat pemasarannya, kamu bisa mulai jualan ke teman-teman, tetangga, atau promosi lewat media sosial. Gunakan kemasan yang menarik dan informatif, seperti mencantumkan catat pemakaian dan masa simpan. Kalau mau lebih menarik, tambahkan variasi ukuran kemasan, dari ukuran kecil buat coba-coba, sampai ukuran besar buat stok di dapur. Oh ya, jangan lupa pastikan kualitas dan kebersihan bumbumu tetap terjaga. Gunakan bahan yang fresh tanpa pengawet berlebihan, dan pastikan proses produksinya higienis. Kalau udah punya pelanggan setia, kamu bisa kembangkan bisnis ini dengan sistem reseller atau titip jual di warung, toko kelontong, bahkan marketplace online. Jadi, kalau kamu punya skill meracik bumbu yang enak, kenapa nggak coba bisnis ini? Modalnya kecil, tapi potensinya besar. Siapa tahu bumbu buatanmu bisa jadi favorit banyak orang. 3. Penyewaan peralatan outdoor atau elektronik. Nah, ini bisnis yang cocok banget buat kamu yang punya barang-barang outdoor atau elektronik yang jarang dipakai. Daripada nganggur di rumah, kenapa nggak disewain aja? Banyak orang yang butuh peralatan outdoor kayak tenda, sleeping bag, kompor portable, atau bahkan sepeda lipat buat camping atau liburan, tapi mereka nggak mau beli karena jarang dipakai. Begitu juga dengan peralatan elektronik seperti kamera, proyektor, atau mic podcast yang cuma dibutuhkan sesekali. Kamu bisa mulai dari peralatan yang kamu punya dulu. Misalnya, kalau kamu punya tenda dan beberapa perlengkapan camping, coba tawarkan ke teman-teman atau promosiin di grup komunitas pecinta alam. Kalau punya kamera atau alat rekaman, bisa tawarin ke kreator konten atau mahasiswa yang butuh buat tugas kuliah. Dari sana, perlahan kamu bisa tambah koleksi barang untuk disewakan sesuai dengan permintaan pasar. Buat sistem sewanya, pastikan ada aturan jelas seperti durasi penyewaan, harga per hari atau per minggu, serta uang jaminan agar barang aman. Jangan lupa juga untuk minta identitas penyewa sebagai jaminan tambahan. Kalau perlu, buat kontrak sederhana supaya semuanya jelas dan gak ada masalah di kemudian hari. Pemasarannya bisa lewat media sosial, marketplace, atau grup komunitas yang sesuai dengan target pasar kamu. Misalnya, kalau kamu nyewain alat camping, bisa promosi di grup pecinta hiking. Kalau nyewain kamera, bisa masuk ke komunitas fotografi atau videografi. Jadi, kalau kamu punya barang-barang yang bisa disewakan, ini kesempatan bagus buat dapat penghasilan tambahan tanpa harus keluar modal besar. Personal shopper untuk barang custom. Kalau kamu suka berburu barang unik dan punya mata jeli buat menemukan produk custom yang keren, bisnis personal shopper ini bisa banget jadi sumber cuan buatmu. Banyak orang ingin punya barang eksklusif yang nggak pasaran, tapi mereka nggak tahu di mana belinya atau nggak punya waktu buat cari sendiri. Nah, disinilah peran kamu sebagai personal shopper.
Kamu bisa mulai dengan spesialisasi tertentu, misalnya belanjain casing HP custom dengan desain unik, kaos sablon sesuai permintaan, atau bahkan barang-barang handmade seperti gelang dan tas rajut. Selain itu, ada juga orang yang butuh hadiah spesial buat ulang tahun atau anniversary, tapi bingung milihnya. Kamu bisa bantu mereka dengan merekomendasikan dan membelikan barang yang sesuai keinginan mereka. Biar makin lancar, kamu bisa buka jasa ini lewat media sosial atau grup komunitas. Tawarkan layanan konsultasi gratis di awal supaya pelanggan bisa kasih tahu barang seperti apa yang mereka mau. Setelah itu, kamu bisa cari dan belikan barangnya, lalu ambil keuntungan dari biaya jasa yang kamu tentukan. Kelebihan bisnis ini adalah kamu nggak butuh modal besar karena hanya perlu membeli barang yang sudah dipesan pelanggan. Supaya lebih profesional, pastikan kamu transparan soal harga barang dan biaya jasamu. Bisa juga kasih pilihan paket belanja, misalnya paket ekonomis dengan rekomendasi barang yang lebih terjangkau atau paket premium untuk barang yang lebih eksklusif. Kalau layanan kamu oke dan pelanggan puas, dijamin mereka bakal balik lagi dan bahkan merekomendasikan jasamu ke teman-teman mereka. Jadi, kalau kamu suka berburu barang unik dan punya skill negosiasi yang baik, kenapa nggak coba jadi personal shopper? Siapa tahu, bisnis ini bisa berkembang jadi usaha yang lebih besar. 5. Sewa dekorasi untuk konten atau acara kecil. Kalau kamu punya koleksi dekorasi yang estetik atau suka mengatur tampilan ruangan jadi menarik, bisnis seni dekorasi ini bisa jadi peluang cuan yang menjanjikan. Sekarang banyak orang yang ingin membuat konten media sosial yang keren atau mengadakan acara kecil seperti ulang tahun, bridal shower, atau photoshoot. Tapi mereka nggak mau keluar banyak uang buat beli dekorasi sendiri. Nah, disinilah kamu bisa masuk dengan menawarkan jasa sewa dekorasi. Kamu bisa mulai dari barang-barang yang udah kamu punya, seperti backdrop kain, lampu-lampu estetik, meja dekoratif, atau properti kecil seperti bingkai foto, vas bunga, dan papan nama. Kalau modelnya cukup, kamu juga bisa tambahin item-item yang lagi tren, misalnya balon dekoratif, neon sign, atau sofa minimalis buat dekorasi acara. Untuk pemasaran, kamu bisa bikin katalog online lewat Instagram atau Marketplace. Tampilkan foto-foto properti dekorasi yang bisa disewa, lengkap dengan harga sewanya. Jangan lupa tawarkan paket dekorasi, biar pelanggan lebih gampang memilih sesuai kebutuhan dan budget mereka. Sistem sewanya bisa harian atau mingguan, tergantung permintaan pelanggan. Pastikan ada aturan jelas soal pengembalian barang, biaya tambahan kalau ada yang rusak, dan metode pengantaran atau pengambilan dekorasi. Kalau bisa, tawarkan juga jasa pemasangan dekorasi, biar pelanggan nggak perlu repot sendiri. Biar bisnis ini makin berkembang, kamu bisa kerjasama dengan fotografer lokal, wedding organizer, atau pemilik cafe yang sering bikin acara. Dengan begitu, peluang order jadi lebih besar. Jadi, kalau kamu punya dekorasi yang estetik dan suka mengatur tata ruang, kenapa nggak coba bisnis ini? Dengan modal kecil dan kreativitas, kamu bisa dapetin penghasilan tambahan yang lumayan dari bisnis sewa dekorasi. Nah, itu dia 5 ide usaha modal kecil yang jarang dibahas, tapi punya potensi besar. Mana yang paling menarik buat kamu coba? Yuk, mulai sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lagi cari inspirasi usaha. Subscribe ke channel SN Smart dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Smart People, semoga sukses!